Selamat masuk. Sebelumnya memang udah muncul di video kami ya, yang teman-teman mungkin bisa tonton di video sebelumnya. Sekarang boleh silakan diperkenalkan dirinya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita, usia saya 18 tahun, status pelajar. Oke, jadi kemarin kan sudah sudah menyampaikan penyakit insecure yang dialami sebelumnya, dan alhamdulillah sekali dapat respon positif dan banyak banget dari teman-teman yang nonton. Nah, mungkin bisa disampaikan, kamu pasti juga udah baca ya beberapa komentar di sana. Bagaimana perasaan kamu setelah membaca beberapa komentar yang support terhadap kamu? Untuk pertama kali waktu itu, saya nggak tahu kenapa saya bicara seperti itu, rasanya ngalir saja. Terus ketika banyak teman-teman yang ternyata mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, kayak saya merasa, ayo berjuang bersama-sama, kita nggak sendiri. Dan di situ banyak komentar yang positif menurut saya buat kalian yang sedang merasa insecure, terutama terkait tentang wajah. Menurut saya itu sekarang udah nggak masalah besar lagi. Bagaimana cara kita menerima diri kita yang penting. Berarti lebih ke penerimaan diri terhadap ketidaksempurnaan yang kita miliki sembari memperbaikinya itu ya? Iya. Nggak tahu, mungkin kalau sekarang, rasa sekarang sama rasa yang dulu udah beda levelnya. Mungkin sekarang lebih rendah, kalau benar-benar hilang mungkin belum. Setidaknya merasa lebih baik itu ya? Ya. Buat kalian, kalau misalnya ada unek-unek atau misalnya kalian tidak suka akan suatu hal, contoh saya benci ketika teman saya mengatai saya seperti itu, tapi saya tidak bisa untuk membilang jangan bilang itu kepada saya, sehingga ketika saya memendam perasaan yang negatif itu membuat saya menjadi justru memiliki overthinking yang berlebihan. Dan untuk kalian, sebaiknya jika kalian tidak suka akan sikap teman kalian atau bagaimanapun, ungkapkan tapi dengan cara yang baik-baik. Dan kembali lagi, ingat bahwa kekurangan kita itu bukan masalah besar. Bahagia. Nah, kalau diminta untuk kasih level kebahagiaan kamu saat ini dari angka 1 sampai 10, Rosi mau kasih angka berapa? 7. Boleh diceritakan alasannya kenapa? Karena saat ini masih perlu banyak saya memperbaiki diri. Saya belum bisa dikatakan saya benar-benar bahagia, Kak. Menurut saya masih banyak yang harus dilengkapi dalam diri saya, dan masih terkadang saya merasa ada beberapa hal yang masih negatif dalam diri saya. Sering bicara sama diri sendiri bahwa ketika emosi negatif itu datang atau saya melakukan suatu hal yang di luar kendali saya, misalnya saya marah, akan tetapi saya menahan amarah itu sehingga kayak membuat suasana hati saya uring-uringan. Saya ingat lagi, tenang, kontrol semua itu gitu. Perasaan nggak enakan. Nggak enakan? Itu bikin kamu sedih atau bikin kamu marah? Bikin nggak nyaman. Terus apa biasanya yang dilakukan kamu pada saat itu? Biasanya saya mikir lagi, apakah jika ditanya atau ditawari suatu hal atau dimintai pertolongan, saya mikir lagi apakah itu benar-benar apa ada efek positif buat saya dan dia atau tidak. Dan saya mikir ke depannya, apakah nanti saya akan melakukan hal yang bermanfaat untuk saya atau tidak. Tapi jika hal itu benar-benar saya tidak mau, saya akan berusaha mungkin menolak. Tapi ketika menolak itu pun halnya nggak enak rasanya. Susah ya? Dan berarti kalau bisa disimpulkan, kamu ini orang yang susah buat mengekspresikan sesuatu kan itu? Mungkin ada alasan atau cerita di balik itu yang bisa diceritakan? Karena dulu sering sama orang tua dibilang kalau kamu nangis nggak usah nangis, berhenti nangis. Kalau misalnya marah, ya udah diem aja. Kayak orang tua selalu mengatakan
bahwa emosi negatif itu stop, jangan dikeluarkan, jangan ditampakkan. Bukan hanya kamu saja yang orang satu-satunya punya masalah, semua orang punya masalah. Jadi ketika kamu punya masalah, kamu nangis, lebih baik diem saja begitu. Sering diem. Ketika saya mengeluh atau mengatakan kepada ibu saya mengalami hari yang buruk atau hal baru, itu sangat melelahkan saya, membuat saya tidak nyaman, atau saya butuh dukungan ketika saya mengalami masalah atau apapun. Dan ibu saya selalu bilang, udahlah itu hal kecil, udah nggak usah nangis, nggak usah apa-apa, saya harus dipaksa kuat walaupun saya nggak seperti itu. Saya harus tetap menjadi seseorang yang baik-baik saja walaupun saya tidak seperti itu. Terkadang perkataan orang tua saya kepada saya membuat saya mikir, saya harus menahan semua emosi negatif ini, saya harus tampak menjadi baik-baik saja di depan semua orang. Saya nggak mau mereka melihat saya itu kayak mengkasihani saya atau meremehkan saya, dan hal itu membawa efek negatif pada diri saya. Efek sampai sekarang ini. Efek terbesar yang kamu rasain saat ini? Selain susah mengekspresikan emosi, saya lebih ke diri saya itu rasanya nggak enak, campur aduk terus. Ya. Jika kamu bisa kembali lagi ke masa lalu, memperbaiki beberapa hal yang bisa kamu perbaiki, kira-kira bagaimana yang ingin kamu ubah Dalam hidup saya? Ya. Saya ingin orang tua saya dan mengetahui soal parenting, sehingga mereka bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Mohon maaf kalau boleh cerita, kurang baik menurut kamu itu yang diperlakukan ke kamu seperti apa? Menyadari bahwa ada perbedaan antara orang tua dan anak, tentunya tidak hanya memfokuskan untuk menuntut anak untuk seperti yang diharapkan, seperti menjadi harapan orang tua. Kadang anak memiliki pilihannya sendiri dan anak tidak bisa terus-terusan untuk dituntut, dan hal itu yang saya alami. Sering dituntut sama orang tua, harus ini, harus itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, banyak larangan, sampai pada kekerasan fisik. Kadang anak itu nangis, yang mereka butuhkan adalah pelukan dari orang tuanya, atau minimal itu kata-kata perhatian dari orang tua yang bisa menenangkan anaknya, bukan bentakan atau malah pukulan yang diterimanya. Kalau boleh dulu, kamu kan pasti menyimpannya. Kalau misalnya kamu bisa menyampaikan ini kepada orang tua, apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka? Ibu, Bapak, aku minta maaf jika aku bukan anak yang sebaik yang kalian inginkan, dan aku minta maaf jika dulu aku pernah kesal sama kalian, aku pernah marah sama kalian, tapi aku tahu karena kalian belum mengetahui semua itu. Tapi kini aku doakan aku berusaha untuk memaafkan semuanya. Harapan kamu kepada orang tua kamu? Harapan saya kepada orang tua saya ingin orang tua saya menjadi orang yang mengerti akan keadaan anaknya, support apa yang anaknya sukai, dan orang tua yang penuh kasih dan sayang, orang tua yang selalu mendukung anaknya, tidak selalu menuntut anaknya. Kadang saya tahu walaupun ada cekcok antara orang tua dan anak itu ada hal yang biasa, tapi
ketika orang tua selalu menuntut bahwa anaknya selalu ini, anaknya selalu itu, dan anaknya itu bisa menjadi renggang hubungannya. Itu. Maksudnya apa yang sekarang kamu lakukan untuk menyembuhkan luka yang kamu rasakan? Saya berdoa sama Allah untuk membuat saya menerima semua masa lalu saya, memaafkan semua orang yang telah menyakiti saya, memaafkan kedua orang tua saya, dan saya menyadari bahwa orang tua saya tidak tahu akan hal itu. Dan saya banyak belajar membaca buku tentang psikologi dan lainnya. Pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih merasa insecure sebagaimana beberapa insecure yang dirasain, atau yang menerima pola asuh yang kurang baik dari orang tuanya. Untuk kalian yang sekarang sedang merasa insecure pada diri kalian atau pada apapun, saya hanya berpesan bahwa kalian itu luar biasa. Kekurangan yang ada pada diri kalian bukanlah hal yang membuat kalian menjadi pribadi yang tidak baik. Kalian bisa menjadi seseorang yang luar biasa karena hal itu. Jadi untuk saya setiap orang wajar mempunyai kelemahan, karena kelemahannya itulah atau kekurangan itulah dia akan menjadi pribadi yang lebih hebat. Dan untuk kalian di luar sana yang mungkin memiliki pola asuh yang sama seperti saya atau berbeda ya, atau yang jauh lebih parah lagi, saya hanya berpesan, seburuk apapun orang tua kita, mereka adalah orang tua kita. Yang bisa kita lakukan adalah memaafkan mereka, mendoakan mereka, dan saling memahami satu sama lain. Mungkin ada penyampaian terima kasih buat orang-orang yang sudah support kamu di kolom komentar. Untuk teman-teman, terima kasih atas supportnya, terima kasih atas dukungannya. Kita sama-sama berjuang untuk memperbaiki diri kita.